Halo, Mar. Halo, Mar. Halo, Sehat, Mar? sehat. Mana Omar on cam dong? Kita tunggu 2 menit lagi, Omar ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. 2 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Hari ini kegiatannya ngapain aja, Omar? Hmm? Halo, Omar. Mana ini? Omar? Halo, Omar. Mana nih, Omar? Omar? Hmm? Halo? Halo, Jason? Iya kak, Sehat, Jason? ya. Sehat ya. Omar mana, Omar? Halo, Omar. Halo. On cam ada adik ya, on cam. Ini Ihsan hari ini gak bisa hadir izin. Terus yang lain belum ada kabarnya. Jadi kita mulai aja ya kelas kita hari ini ya, Derik. Ya, kita mulai karena kita udah jam 7 lebih. Jason bisa on cam nggak, Jason? Jason? Mana nih Jason? Halo, Derik. Mana nih? Ada nggak?
Jason, Omar mana nih Omar? On cam tapi nggak ada. Halo, Halo. mana Omar on cam tapi nggak ada Omarnya. Hah? Ya nggak kelihatan ini, nggak tahu kenapa. Jason mana nih Jason? Jason bisa on cam nggak? Oke, kita mulai aja ya kelas kita hari ini adik-adik. Oh, ini ada Adi Rahman. Halo Adi Rahman. Halo Kak, Dan Adit? sehat. Ya, ada. Oke, kita mulai aja ya kelas kita hari ini adik-adik. On cam ya adik-adik. Biar kelihatan wajahnya. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Omar, Jason, sama Ani Abdurrahman. Ihsan hari ini izin ya. Ya bisa hadir. Yang lain belum datang. Semoga nanti bisa hadir. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Python kita. Ya. Hari ini kita akan masuk ke modul kelima, pelajaran keenam. Ya. Materi kita hari ini masih tentang keturunan. Ya. Lanjutan dari minggu kemarin. Kita kasih share screen dulu ya. Oke. Share screen kakak kelihatan? Omar, Hanif, Jason? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul kelima, pelajaran keenam. Ya, judulnya adalah Programming Berorientasi Objek. Kita masih membahas tentang keturunan. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang game Hit It ya, yang minggu kemarin kita sudah buat sampai ke turtle ya. Ya. Tapi turtle apa sama sama musuhnya ya, sama enemy-nya. Tapi kemarin enemy-nya belum bisa jalan. Terus pas kita sampai ke turtle-nya belum belum ada belum ada apa ya? Belum ada efek, belum ada hasil. Ya, jadi masih turtle-nya masih cuma bisa gerak-gerak aja yang warna kuning. Ya, nih. Ya, menyelesaikan game hit it. Ya, kemarin di latihan terakhir kita membuat objek kita sendiri. Ya, nih. Nah, hari ini kita akan mencoba menyelesaikan game hit it-nya. Ya. Objek dari game adalah untuk melewati rintangan dan menangkap objek target. Ya, nanti harapannya game nanti akan seperti ini. Ya, jadi yang kuning bisa jalan, terus yang merah ini kan jalan otomatis. Ketika yang kuning sampai ke hijau, si musuhnya hilang. Kalau yang kuning kena yang merah, yang si tujuan hijaunya hilang. Ya. Nah, kerangka referensinya, ya, nanti persyaratan untuk game yang pertama, objek utama dikontrol menggunakan keyboard oleh pengguna. Setelah itu paling tidak dua objek bergerak melalui layar secara otomatis dan membuat sulit untuk meraih tujuan. Terus kondisi menangnya, pemain menyentuh objek target warna hijau, baru rintangannya hilang. Kalau kalah, ya, pemain menyentuh rintangan lalu targetnya hilang. Ya. Nah, kemarin hmm, apa ya? Mind map dari game yang sudah kita buat kemarin, ya, seperti ini. Ada objek game sama event game. Di objek game ada pemain, rintangan, dan objek target. Nah, kemarin kita baru sampai ke pemain, ya, dikontrol menggunakan keyboard. Nah, untuk rintangan bergerak secara otomatis belum. Objek target itu udah tetap di tempat ya. Terus event game, menyentuh pemain dan goal. Nah, ini belum. Terus pemain menyentuh rintangan, objek target menghilang. Nah, jadi yang belum, rintangan bergerak secara otomatis. Pemain menyentuh gol rintangan hilang, terus pemain menyentuh rintangan objek targetnya hilang. Ya. Nah, untuk objek sprite-nya ini kita udah buat kelas sprite-nya kemarin ya. Kita udah buat kelas sprite kita sendiri.
Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya dari apa yang sudah kita buat di minggu kemarin. Ya, nih. Kita akan mengimplementasikan pergerakan otomatis dari sprite, ya, bergerak secara otomatis, dan juga metode untuk menentukan jika sprite telah menyentuh satu sama lain. Ya, jadi tujuan hari kerja kita hari ini adalah mempelajari dan melatih keturunan kelas. Ya, hari ini kita akan lanjutkan bekerja dengan kelas sprite, ya, kelas turunan dari kelas turtle. Terus menambahkan metode baru di kelas, baru selesaikan pembuatan dari game interaktif Hit It. Ya. Nah, sebelumnya kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya dengan mengecek kualifikasi. Ya, nih. Untuk mulai dengan tugas-tugas kerja, demonstrasikan level pengetahuanmu. Buktikan bahwa kamu sudah siap untuk brainstorming. Ya, kita akan menjawab beberapa soal. Nah, ini ada Rik. Apa artinya keturunan? Terus, apa itu superkelas dan kelas turunan? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Omar? Jason? Hanif? Ada yang mau jawab? Keturunan artinya kayak keluarga gitu. Ya, turunan itu keluarga. Ya, jadi dia turunan dari silsilah sebelumnya. Nah, kalau superkelas dan kelas turunan apa itu? Hmm? Yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Nih ya. Turunan kelas membantu mengirim semua kemampuan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas yang lain. Nah, yang lebih pribadi. Jadi kelas pribadi itu adalah kelas turunan, ya. Jadi superkelas itu adalah kelas yang umum, ya. Nah, dari superkelas atau kelas yang umum ini, dia bisa menurunkan kemampuan, ya, atau mungkin metode atau properti yang ada di superkelas diturunkan ke kelas turunan. Nah, nanti di kelas turunan ini mungkin saja bisa ditambahkan metode baru atau properti baru atau metode dan properti baru, ya. Jadi B itu adalah superkelas, A itu adalah kelas turunan. Nah, kelas turunan ini merupakan bagian dari superkelas, ya. Nah, pikirkan beberapa contoh kehidupan asli dari kelas dan subkelas, ya. Nah, kalau di kehidupan asli, kelas dan subkelas itu contohnya ada di game komputer. Semua game komputer adalah program. Nah, game komputer ini adalah kelas turunan, ya. Subkelasnya itu adalah program. Semua kucing adalah binatang. Nah, kucing ini adalah kelas turunan. Subkelasnya adalah binatang. Semua meja tulis adalah meja. Meja tulis ini adalah turunan, ya. Meja itu adalah subkelas. Semua komet adalah benda luar angkasa, ya. Komet ini adalah turunan, kelas-kelas turunan. Benda luar angkasa itu adalah subkelas, ya, atau kelas orang tua, parent, ya. Terus, semua mobil adalah mode transportasi, ya. Mobil itu kelas turunan, mode transportasi itu subkelasnya, ya. Nah, gimana kita bisa membuat kelas turunan dengan menambahkan metode baru? Ini bisa jawab? Gimana caranya kita bisa membuat kelas turunan dengan menambahkan metode baru? Yang bisa jawab? Omar? Anwar Rahman? Jason? Nggak ada? Ya, nih. Untuk membuat kelas turunan, ya, dengan membuat metode baru, ya. Nah, kalau misalnya superkelas saya udah ditulis, kita membuat kelas turunan, ya. Ketika membuat kelas turunan, tentukan nama dari superkelas, ya. Jadi ketika kita membuat kelas turunan, nama superkelasnya juga tetap dibawa, ya. Terus tambahkan metode yang dibutuhkan di kelas turunan, ya. Nih, metodenya apa yang baru ditambahkan, ya. Seperti itu.
Terus, gimana kita bisa membuat kelas turunan dengan menambahkan properti dan metode baru? Siapa yang bisa jawab? Omar? Jason? Hani Abdurrahman? Ada yang bisa jawab? Oke. Ya, untuk membuat kelas turunan dengan menambahkan properti dan metode baru, ya nih. Kita buat kelas turunan, tentukan nama dari superkelasnya apa. Setelah itu kita buat konstruktor. Terus kita kenalkan properti superkelas dan menambahkan yang baru. Terus kita tambahkan metode yang dibutuhkan di kelas turunan. Ya, konstruktor mengurus properti superkelas dan menambahkan yang baru. Oke, itu tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Selanjutnya kita akan brainstorming tentang game hit it. Ya, minggu kemarin kita sudah buat. Nah, nih. Menurut kerangka referensi, game harus lanjut sampai sprite pemain menyentuh sprite target, terus sprite pemain menyentuh rintangan manapun, paling tidak satu kali. Ya, jadi yang kemarin kita udah buat, kita harus lanjutkan sesuai dengan kerangka referensi. Nah, flowchart dari program yang kita buat kemarin, ya, di awalnya ditentukan total, ya, total skornya itu 0, terus itu berarti dia 0 kali menyentuh goal, terus dia lanjut ke sini, ya. If apakah kurang dari 3 sentuhan, ya. Kalau iya, lanjut. Kalau tidak, selesai, ya. Nah, dia lanjut, terus ditanya lagi rintangan bergerak. Apakah pemain menyentuh sprite target, ya? Kalau iya, meningkatkan total dengan 1. Mundurkan pemain, ya. Kalau tidak, tanya lagi, apakah pemain menyentuh rintangan, ya? Kalau iya, sembunyikan sprite, keluar loop, baru dia tanya lagi, kurang dari 3 sentuhan. Seperti itu, ya. Ini flowchart untuk programnya. Nah, sini ya. Mari membuat game jadi lebih rumit untuk pengguna. Ya, mari katakan bahwa mereka harus menangkap sprite target paling tidak 3 kali. Jadi player ini di game hit It ini dia harus menyentuh si sprite hijau sebanyak 3 kali, baru dia bisa menang. Terus nanti ada kita akan bahas tentang metode menentukan jika tabrakan sprite telah terjadi. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana untuk menentukan metode ini. Ya. Nah, untuk memeriksa sentuhan sprite, ya metode untuk kelas turtle bisa membantu menentukan jarak antara dua sprite. Ya, ini ada dis, ya fungsi dis, ya atau metode dis. Ya, dis sama dengan turtle titik distance, terus ada koordinat x dan y. Nah, metode akan mengembalikan jarak antara objek turtle dan titik koordinat. Ya, gimana kita bisa menggunakan metode ini untuk cari jarak antara dua sprite? Ya, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Ya, this terus T1 titik distance baru T2 titik x core T2 titik y core. Ya, kita mendapatkan posisi dari objek kura-kura kedua menggunakan metode x core dan y core. Ya. Nah, seperti itu. Apa seharusnya jarak antara sprite jika mereka bersentuhan, ya? Nah, nanti ketika mereka bersentuhan, ya kita catat bahwa metode mengembalikan jarak antara pusat. Jarak sama dengan 0 terlalu kecil. Kondisi wajar untuk sentuhan, jarak lebih kecil dari 30, ya. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya lebih kecil dari 30, itu berarti si turtle-nya bersentuhan, ya. Karena kalau misalnya lebih kecil daripada 0 atau sama dengan 0 itu terlalu kecil, ya. Nah, untuk membuatnya kita tambahkan metode isCollide, ya ke sprite yang menentukan jika sprite telah bersentuhan, ya. Nah, berarti kita tambahkan lagi, kita definisikan lagi metode fungsi, ya. Def isCollide, baru nanti ada parameter self sama sprite.
ya. Nah, nanti di sini kita masukkan nih. This sama dengan self distance sprite x core sprite y core. If this lebih kecil 30, ya, return true. Kalau lebih besar, return false. Baru nanti dia panggil pemain is collide goal, ya. Nanti dia akan ngecek berarti jarak antara kuning dengan goal, ya. Goal ini berarti si objek hijaunya. Sudahkah pemain menyentuh target, gitu ya? Nah, gimana ya kita bisa menggunakan metode di implementasi loop game? Ya. Nah, nih kita gunakan while, ya. Jadi di awal kita tentukan dulu total skornya 0. While total skor lebih kecil daripada 3, ya. Nah, nanti dia akan periksa if pemain is collide goal, ya. Kalau dia udah sentuh si player apa si objek hijau, nah nanti si player akan dibalikkan lagi ke koordinat x0 y min 100. Terus skornya tambah jadi 1. Karena kan tadi kan si player itu harus menyentuh objek hijaunya 3 kali, ya. Nah, kalau ya dia sentuh musuh, ya musuh satu atau musuh dua, goal hide turtle, ya. Nanti si goal ini akan disembunyikan, ya, disembunyikan dari apa namanya? Dari permainan, ya. Nah, nanti ada musuh satu hide turtle, musuh dua hide turtle, ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah ditambahkan di loop, nah, kalau misalnya kita sentuh yang merah, si hijau hilang. Kalau misalnya kita sentuh yang hijau, ya, si player akan balik 3 kali. Kalau dia udah 3 kali sentuh, baru si merah hilang. Ya, itu kalau misalnya kita tambahkan loopnya. Nah, proses event dilakukan menggunakan objek screen. Untuk menyalakan screen, kita meluncurkan game. Kamu harus mengklik menggunakan mouse, ya. Jadi kita harus klik dulu sekali, ya, baru kita bisa play pakai keyboard, ya. Nah, tambahkan kode kelas sprite untuk game hit it menggunakan metode isCollide untuk memproses sentuhan sprite. Nah, program loop dan reaksi untuk menyentuh sprite, target, atau rintangan. Ya. Nah, silakan adik-adik buka website Algonovanya. Kita akan coba tambahkan ya game hit it. Nah, berarti adik-adik bukanya di sini ya, di yang nomor 22. Kita kan sekarang pertemuan 23. Nah, kalau yang di 23 ini dia cuma ada materi. Ya. Nah, di materi ini nanti adik-adik bisa lihat bagaimana cara menambahkannya. Nah, ini ya. Tambahkan fungsi def is collide ya ke dalam sprite turtle. Terus baru kita tambahkan di ininya nih, di kode utamanya ya. Tambahkan loopingnya. Nah, jadi adik-adik buka yang di game hit it yang kita buat minggu kemarin ya. Nah, di hit it ya. Nah, ini kan yang kemarin ya. Nah, ini kan udah ada nih. Si kuning, si hijau, dan si merah. Nah, ini kalau misalnya kita mau gerakin, nah kita bisa nih. Ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuman gerak aja, nggak menyentuh dan lain-lain. Ya. Nah di sini di sprite turtle, ya kita tambahkan ya def, ya. Nih kita tambahkan def is collide, ya. Jadi kita tambahkan di sini def is strip collide, ya collide. Def is collide. Nah, terus kita tambahkan parameternya self dan sprite, ya. Dalamnya ada self sprite, ya. Oh, ini titik dua. Nah, baru di dalamnya ada this, ya. Fungsi untuk mengecek jarak. This sama dengan, ya, self distance, ya. Self distance
ya. Terus di dalamnya Sprite X-Core sama Sprite titik X-Core, kebalik, X-Core, ya. Terus Sprite Y-Core, ya. Nah, terus setelah itu, ya, kita periksa sisi distance-nya. If distance, kan distance ya, distance. If this lebih kecil, ya. If this lebih kecil dari 30, nah, berarti return true, ya. Return true, ya. Turtle. True, ya. Return true, else return false, ya. Else return false. False, ya. Seperti itu. Oke. Ini yang untuk metode apa nih? Iscolite. Ini true-nya gede ya. Kalau kecil bukan nggak kebaca ya. Nah nih, ya. F-nya gede juga. Nah, tuh. Oke. Ini untuk fungsi Iscolite, ya. Baru setelah itu kita ini ya, apa namanya? Tambahkan looping, ya. Di di bawah. Nih, kita pakai while, ya. While total score. Nah, kita tentukan ada variabel total score ya. Total score lebih kecil 3, ya. While total score lebih kecil 3, baru setelah itu kita adakan checking, ya. Cek 2, checking. If, ya, kita cek if pemain is collide goal, ya. If pemain, oh ini kita di sini target ya. If pemain is collide target, di kakak namanya target, ya. If pemain is collide target, ya. Titik 2, total skor ditambah 1, ya. Total skor tambah sama dengan 1, ya. Oh, ada titik 2. 1, setelah itu pemain go to, ya. Pemain dikembalikan lagi, go to 0, 100, ya. Itu kalau misalnya dia iscolite. Nah, kalau misalnya pemainnya
menyentuh musuh, ya. If pemain if pemain is collide musuhnya ada berapa? Musuh satu ya. Musuh satu, terus musuh dua juga ya. Or pemain titik is collide musuh dua ya. Musuh dua titik dua. Nah, target high turtle ya. Jadi si target titik ya high turtle baru setelah itu break ya. Seperti itu. Kita coba ya. Kita coba play. Total score is not defined. Nah, berarti kita define dulu total score ya. Kita define dulu di atas ya. Kita belum define total score. Sini kita define di sini aja lah ya. Total score sama dengan 0. Nah, tuh ya. Kita coba. Nah, ini kan belum bisa di play ya. Kita harus klik dulu sekali baru dia maju. Klik satu, deng. Nah, harusnya ya sentuh nih. Ya, kita coba cek apa yang kurang. Coba di sini. Ya, true, false. Distance, true, false. So, ya distance udah ya. True, false. Distance. Hmm. Collide, cell, sprite, titik dua, distance, sprite X core, sprite Y core, distance lebih kecil dari 30, return true, return false, break, musuh head turtle ya. Berarti kurang musuh head turtle ya. Kita coba, ini stop dulu. Musuh head turtle, musuh head turtle. Kita coba play.
Kok tambah dua? Tambah satu. Ini salahnya nih. Tambah satu. Ya. Play. Coba. Oh, dia otomatis nih. Langsung head turtle. Berarti head turtle-nya kita hapus. Ya. Coba play. Udah. Oh, berarti ada cek lagi di sini. If total score sama dengan 3, gitu ya. Musuh satu, high turtle. Musuh dua, high turtle. Kita coba. Deng. Nah, coba. Berapa kali tuh? Kalau gini, nah itu udah hilang ya. Terus, kita coba. Tuh. Oh, dia nggak ini nih. Nggak jalan nih pemain GoTo-nya. Coba ya, cek ada apa yang salah. Pemain GoTo. Oh, salah. -100. Makanya dia nggak bergerak. Kita coba play. Nah, maju. Wah, satu, dua, tiga. Nah, ini salah di sini tadi ya. -100. Ya, makanya dia nggak ngulang. Nih, ini kan udah nih ya. Nih, kalau misalnya dia ngeklik musuh dua, si ininya hilang. Ya, tuh. Kalau dia ngeklik musuh satu, ya hilang. Ya, terus kalau dia ngeklik ini, si hijau, ya, dia akan balik nih. Satu, dua, ya harus 3 kali. Tiga. Nah, udah selesai. Kalau si turtle-nya hilang. Oke? Ya. Jadi ini ditambahkan is collide. Ya, ini kakak kirim ke chat Zoom ya. Udah ditambahkan metodenya. Metode is collide di turtle. Ya. Setelah itu tambahkan ini. Loopingnya. Loopingnya di bawah. Jangan lupa didefinisikan dulu total score. Silakan dicoba. Adik. Sampai dia sudah bisa seperti tadi ya. Nih. Jadi dia bisa klik hijau ya. Pas klik hijau dia kembali satu, dua, tiga. Nah itu game selesai. Atau terus yang harus harus juga jalan itu ketika dia klik musuh si targetnya hilang ya. Nah tuh hijaunya hilang kalau musuh satu. Terus musuh dua, kalau sentuh musuh dua hijaunya hilang. Oke, silakan dicoba. Silakan ada adik coba. Waktunya sampai jam 7 berapa nih? Sampai jam 8.
Silakan, adik coba sampai jam 8 ya. Setelah nanti kalau sudah sampai jam 8 nanti kita lanjut ke yang materi selanjutnya ya. Nah, di bagian setengah lagi nanti kita lanjutin untuk selesaikan yang game hitnya. Berarti ini kan udah gerak, udah bisa jalan, udah bisa nyentuh si ininya, si apa namanya? Si targetnya. Berarti tinggal yang si musuhnya gerak-gerak ya. Silakan adik coba selesaikan dulu yang ini sampai musuhnya bisa ini, bisa apa namanya? Bisa disentuh. Selanjutnya nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan adik-adik coba sampai jam 8. Kalau misalnya ada yang belum bisa nanti silakan ditanya, kakak bantu. Oke? Silakan kita ada waktu sampai jam 8. Adik-adik coba. Berarti ada 17 menit. Silakan dicoba. Jason, Hanif, Omar silakan dicoba. Kalau ada yang masih belum bisa, silakan ditanyakan. Itu skripnya udah kirim ke chat Zoom ya, silakan dicoba.
Bisa Omar? Daniel Abdurrahman? Jason? Mana nih? Hanif? Jason? Omar? Sangat? Oh, ada yang error, Kak. Mana? Mana yang error? Mana coba? Share screen. Ada yang error? Mana coba? Nggak bisa share screen, Kak. Coba sekali lagi, coba share screen lagi. Bisa? Nah, coba di play. Apa tuh katanya? Bad token. Oh, ini. Dev ini jangan di bawah. Dev ini di atas, di dalam sprite. Nah, dia masih bagian dari sprite itu dipindahkan. Nah, pindahkan ke yang dev kiri itu. Di bawahnya. Klik enter. Nah, nah gitu. Masukin. Sel. Nah, coba scroll lagi ke bawah, coba lihat. While total score. Nah, total score di ini dulu. Apa namanya? Di isi apa dulu? Enggak, itu udah benar. Udah di situ. Itu udah benar, cuman total score di ini dulu. Dideklarasikan dulu. Di atas while atau di mana boleh. Di dalam program utamanya. Nah, total score sama dengan nol. Total score sama dengan nol. Nah, coba play. See? Screen on key. Kenapa tuh? Pemain kiri. Coba, ntar. Pemain kiri benar. Pemain. Coba scroll ke atas. Ada Roman, coba kalian lihat. Lagi. From turtle, import, bintang. Terus from turtle, import, rendin. Bisa, sudah. Dev init, self, xy, step 10. Shape, circle, color, black. Oke. Super, init. Nah ini tuh di sebelah init itu underscore-nya 2. Itu kan satu kan ya? 2. Underscore-nya 2. Di sebelah kanan juga underscore-nya 2. Nah, coba play. Masih? Oke, kita cek. Masih ya? Hah? Masih nggak? Masih ya? SCR, ntar. Tuh. Coba scroll ke atas, Anda Roman. Pen up udah. Init, pen up. Speed 0. Speed self go to. Colors, save colors, save, shape, step, point. Nah, itu dev init juga di atas itu ya. Devnya juga kurang. Nah, coba play. Masih Masih? belum bisa, Kak. Masih. Oke, kita cek lagi. Ya, cek. Coba scroll ke bawah. Atas self, self go to, X core, Y core, tambah self step. Bawah, kanan, kiri, self. Scroll right. Scroll ke bawah. Ini Roman. Screen, pemain, get screen. Main musuh 1 2 target.
Get screen on key, atas, bawah, kiri, kanan. Di mana katanya 45 screen on key, pemain screen on key. Hmm. While total score. Udah itu udah sesuai itu. Coba scroll ke bawah. Scroll live. Udah itu udah sesuai tuh ada Rahman. Coba play lagi. Apa yang salah? Masih. Masih. Salah ya. Coba copy yang punya kakak ini ya, kakak kirim. Bisa nggak di copy semuanya? Itu harusnya udah benar itu. Chat Zoom misalnya nih. Panjangan. Panjangan. Kakak kirim ke chat Zoom ya. Ke apa? WhatsApp grup ya. Nah, coba copy paste yang punya kakak Anwar Brahman. Copy paste ke Anwar Brahman, coba play. Yang punya kakak gitu juga nggak? Dia Anwar Brahman. Hapus saja semuanya. Coba ambil yang di grup WhatsApp. Bet token. Coba. Coba. Nah, turtle take argument but six were given. 35. Oh, tunggu. Pemain. Oh gitu. Turtle. Coba scroll ke atas ada Roman. Sprite turtle. Itu udah bener. Apa katanya? Turtle take two positional argument but six were given. Di baris 35 ya? Kok gitu ya? Rasanya tidak sama loh. Di kakak jalan. 35. Coba scroll ke atas. Import import turtle-nya udah kan? Itu kan copy paste ya. From turtle import bintang. Itu Kak yang nomor 8-nya. Ini Apanya ini dengan nomor 9. 9. Coba Anda Brahman. Ini padahal itu sama loh kayak Kak. Coba perbaiki itu Anda Brahman. Nah, itu coba play. Ngaruh nggak? Nah, itu jangan. Ya. Kayaknya kalau di copy paste ada yang nggak sesuai ya. Coba di play pakai keyboard. Si kuningnya jalan nggak? Klik dulu layarnya, nah baru majuin pakai keyboard. Klik pakai keyboard. Itu apa? Bukan. Apa namanya? Page down itu apa namanya?
Panah atas bawah kiri kanan yang di keyboard. Nah, coba klik yang hijaunya. Mundur nggak dia ke belakang? Nah, tuh ya. Itu udah bisa tuh. Oke, Kak. sip, dah. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita share screen dulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk brainstorming game itu. Ya. Tuh, tadi kan kita udah buat ya. Si kuning bisa jalan terus bisa sentuh musuh sama target. Nah, sekarang kita akan buat si musuhnya ini gerak otomatis. Ya, dia bergerak sendiri. Ya, langkahnya dia ke kanan, terus balik ke kiri. Ya. Nah, di sini kita akan buat nih, bergerak otomatis. Kita pasang arahnya, terus kita buat langkahnya. Ya. Nanti kita tambahkan metodenya ini di dalam sprite. Ya. Nah, untuk membuat ini, ya, pasang arah, ya. Nih, kita nanti tempatkan sprite di posisi awal gerakan, terus kita pasang arah menuju titik akhir. Ya, nanti di sini kita buat ya, ada variabel sudut mungkin. Nanti ada turtle towards x y. Nanti metode ini mengembalikan sudut antara arah sekarang dari kura-kura dan arah kepada titik yang ditentukan. Terus ada turtle set heading sudut. Nah, metode yang membelokkan kura-kura kepada sudut yang ditentukan. Ya, nih. Nah, nanti kita di dalam kelas Pride ya kita tambahkan ini ya metode move ya. Nanti kita tambahkan def set move, nanti self, nanti kita tentukan di sini koordinat startnya sama koordinat endnya. Ya, x start, y start, x end, y end. Ya. Nah, nanti baru kita tentukan self x start sama dengan x start. Ya, jadi nanti dia akan ambil nih koordinat x startnya nanti dia ambil dari self ya self x start. Terus self y start y start. Self xn y x xn self yn yn ya. Nanti dia simpan koordinat sebagai properti baru dari kelas sprite. Nah, baru nanti ada self go to ya. Self go to x start y start baru setelah itu self set heading self toward ya xn yn. Nah, gerakan sprite ke titik awal pergerakan dan pasang arah menuju titik akhir ya. Seperti itu. Terus kita buat juga nanti metode langkah ya. Def make step self ya, nanti self forward, self step. Ya, dia pergerakannya akan diimplementasi menggunakan metode turtle. Berarti ada nih. If self distance, self xn, self yn lebih kecil daripada self step, nanti set move ya. Self xn, self yn, self x start, self y start ya. Langkah bisa diambil sampai ujung screen. Nah, nanti kalau misalnya kurang dari satu langkah sampai titik akhir pergerakan, nah, nanti dia akan bergerak lagi sebaliknya. Seperti itu. Ya. Nih, nanti di program utamanya, nanti kita akan set move-nya. Ya. Ya, musuh satu sama musuh dua. Ya. Nah, nanti dia pergerakannya berarti misalnya titik awalnya ada min 200. Nanti ini XN. Nanti X, ini X start. XN-nya 200. Ya, jadi dia bergerak. Ya, terus-terusan. Terus yang musuh dua sama. Ya. Nanti dia apa? Titik awalnya di 200, X-nya titik akhirnya di min 200. Dan nanti selama total skornya masih di bawah 3, nanti musuh satu make step. Nanti dia akan bergerak, ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kita akan buat dia bergerak seperti ini, ya. Otomatis. Oke. Kita langsung ke website Algonova. Langsung kita buat. Yang pertama kita tambahkan dev berarti, ya. Kita tambahkan dev-nya.
Oh, ini stop dulu. Si play. Ya. Nah, kita tambahkan def-nya. Sini berarti kita tinggal tambahkan def set move. Ya. Nih, kita buat def set move. Ya. Parameternya ada self. Ya. Self. Terus X start. Y start. X N. Y N. X start. Underscore. Start. Y start. X. Kok besar. X dulu. X N. Y N. Ya. Nih. Nah, setelah itu kita tentukan koordinat dari ininya, X startnya. Kita pakai self ya. Self X start sama dengan X start self X N sama dengan X N. Terus self Y start sama dengan Y start self Y N sama dengan Y N ya. Setelah itu baru self go to ya. Self go to X start Y start. Go to X start Y start baru self set heading ya. Self set heading ya. Di sini self toward toward self heading self toward X N Y N. X N Y N ya. Tuh. Itu untuk yang set move ya. Setelah itu kita buat yang make step ya. Nanti kita enter def make step ya. Oke. Next step parameternya self self. Habis itu self forward self step ya. Self forward stepnya berapa nih? Oh, stepnya tergantung ya. Stepnya ini kan 10 ya. Self forward self step. Nah, terus if self distance ya. If self distance
self xn, self yn. If self distance, self xn, self yn lebih kecil daripada self step, self step baru self set move. Self set move. Nah, parameternya self set move, self x start, self y start, self xn. Nggak usah lah, kebalik ya. Lanjut aja sih berarti. Self xn, self yn. Tuh ya. Terus berarti selanjutnya di kode utamanya. Nah, nanti di musuhnya ya, kan pemain. Musuh satu. Nanti di sini ada musuh, musuh satu set move. Make move ya. Musuh satu set move ya benar. Set move ya. Nah, nanti min S lebar terus nol, S lebar nol. Sama ini ya. Min S lebar nol, S lebar nol. Musuh dua juga sama ya. Kita buat. Nah, musuh dua berarti S lebar dulu. S lebar 70 min S lebar 70 ya. Sesuaikan, samakan dengan musuh duanya. Nah, terus di bawah nih ya. Di bawah sini ada musuh satu make step ya. Musuh satu make step tuh ya. Musuh satu make step, musuh dua make step. Musuh dua P make step. Nah, sudah itu aja ini tambahannya. Oke, kita coba play. Nah, toward. Oke.
Toward di 41 ya, 41. Oke, di sana. Oh, kurang S, set heading towards, towards. Nah, kurang. Sip. Nah, lah. Mana nih? Object has no attribute xn. Oke, kita cek. Xn. Oke, oke, oke. Apa yang salah? Xn. Hmm, 46 ya. Sprite object. Tadi gabungin aja. Coba. Masih ya. Has no attribute xn. Kenapa nggak ada xn? Self xn, xn. Start n. Oke ya. X start, Y start, xn, yn. X start, Y start, xn, yn. Oke. Tuh, kita pindahin dari sini. Oke. Oke. Set move. Oke, kita cek ya. Coba lagi. Masih. If self distance, distance, self xn, self yn. Self step. Boleh. Musuh. Oh, ini. Musuh dua. Musuh dua nih ya. Salah. Coba step. Ah, kurang tadi. Ya, masih musuh satu tadi. Nah, tuh udah gerak ya. Di sini salahnya. Di penentuan di set move-nya. Ya. Nah, ini kan udah mulai nih. Kita bisa coba. Deng. Beres. Ya. Berhenti dah. Berarti kita nggak boleh sentuh. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Beres. Oke. Seperti itu. Adik-adik. Kelihatan ya. Kita udah bisa buat game
apa namanya nih? Hit it ya. Jadi si playernya harus 3 kali sentuh si target ya. Ya bisa dia jalan aja bisa kemana nih tuh. Deng, satu, dua, tiga. Tuh ya. Silakan dicoba adik-adik. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Jadi hari ini kita melengkapkan game Hate It ini ya. Kalau adik-adik sudah selesai ini nanti tinggal di checklist ya. Memprogram kelas Pride, memprogram tabrakan, pasang kondisi menang, kalah, terus tambahkan counter. Nah, terus tinggal kita klik kirim tugas. Ya. Nah, tingkat berikutnya nih ada di tinggal isi aja nih. Ya, menarik misalnya. Ya, terus berapa misalnya 8. Terus misalnya apa? Apa yang ada yang nggak suka misalnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sudah selesai tinggal dikumpulkan. Oke? Jadi kita udah tambahkan di sini ada kelas pride, terus nanti ada definisi in itself ya. Terus definisi apa? Metode atas, bawah, kiri, kanan ini untuk apa namanya ini? Keyboard ya. Terus ada is collide. Ini kalau misalnya si turtle bersentuhan. Terus set move untuk pergerakannya make step ya. Untuk membuat si musuhnya jalan ya. Ini baru kita tentukan turtle-nya semuanya di sini ya. Komen satu, musuh dua, target. Terus total score baru program utamanya ya. Screen, pemain get screen ini biar kita bisa menerima event ya. Nanti ada screen listen. Nah, screen on key ini kita biar bisa gunakan keyboard. Seperti itu. Oke, kita ada 4 menit lagi. Silakan adik-adik dicoba. Yang belum bisa, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, ya kalau ada adik kesulitan, nih kakak kirim semuanya nih ke chat Zoom ya. Silakan dicoba nanti. Oke, silakan adik-adik. Jason, Hana Rahman, Omar, bisa? Omar, mana Omar? Hana Rahman bisa, Hanif? Jason, mana nih adik-adik? Bisa nggak? Bisa Kak. Saya ya. Omar, Jason,
Ada yang bertanyakan? Hmm. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Hari ini kita sudah melengkapi ya game Hit It. Kita membahas tentang keturunan ya, tentang kelas keturunan. Terus tadi juga kita membahas tentang dua fungsi baru ya, ada fungsi distance, dis ya. Terus ada fungsi set heading ya, turtle set heading ya. Distance itu fungsi distance itu untuk menghitung jarak antara antara turtle ya. Setelah itu set heading itu fungsinya untuk mengubah arah dari turtle bergerak ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sana ya. Tadi kita sudah melengkapi game Hit It. Yang belum selesai silakan diselesaikan ya. Nanti dikumpulkan ya. Di checklist semuanya tugasnya setelah itu dikumpulkan gamenya nanti akan kakak periksa ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang mau tanyakan? Omar, Hani Abdurrahman, Jason, ada yang mau tanyakan? Adik, Nggak ada, Kak. Hani Abdurrahman nggak ada. Omar, mana Omar? Omar, ada yang mau tanyakan? Omar, Enggak. nggak ada. Jason, Jason ada yang mau tanyakan? Jason? Udah kak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan nanti tugasnya diselesaikan semuanya ya yang ada di website Algonova. Karena waktu kelas kita sudah selesai, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Anim Abdurrahman, Omar, Jason. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke, Dah. Dadah. terima kasih semuanya. Terima kasih Omar, Hanif, Jason. Sampai Dadah. ketemu di kelas minggu depan. Dadah.